Halo teman-teman, beberapa hari terakhir, Jakarta kembali memanas dengan demonstrasi besar-besaran. Aksi ini bukan hanya terjadi di ibu kota, tapi juga merembet ke berbagai daerah. Pertanyaannya, kenapa masyarakat turun ke jalan dengan begitu masif? Pemicu awalnya adalah kenaikan tunjangan fantastis untuk anggota DPR. Bayangkan, di saat rakyat banyak yang kesulitan ekonomi, para wakil rakyat justru mendapat fasilitas mewah dengan jumlah puluhan juta rupiah setiap bulan. Rasa ketidakadilan inilah yang akhirnya meledak. Situasi semakin panas setelah muncul tragedi, meninggalnya Afan Kurniawan, seorang driver ojek online yang tertabrak kendaraan taktis Brimob saat demo berlangsung. Publik pun marah besar. Dari sinilah tuntutan masyarakat makin luas, bukan sekadar soal tunjangan DPR. Kalau kita bedah, ada beberapa poin utama tuntutan demonstran. Pertama, pembatalan tunjangan DPR dan transparansi gaji pejabat. Kedua, desakan untuk investigasi transparan kasus kematian Afan. Ketiga, reformasi kebijakan buruh, seperti penghapusan outsourcing, penolakan upah murah, hingga revisi aturan perpajakan yang memberatkan pekerja. Ada juga tuntutan politik yang lebih besar, misalnya pembubaran DPR, bahkan penurunan presiden dan wakil presiden. Sekarang pertanyaannya, apakah semua tuntutan itu realistis? Menurut saya ada yang sangat masuk akal dan bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Misalnya, membatalkan kenaikan tunjangan DPR, memperbaiki aturan pajak buruh, atau melakukan investigasi transparan terhadap aparat. Itu teknis dan bisa dilakukan dengan keputusan politik cepat. Tapi ada juga tuntutan yang butuh waktu panjang dan proses politik rumit, seperti revisi Omnibus Law atau reformasi sistem pemilu. Itu butuh pembahasan mendalam di parlemen dan melibatkan banyak pihak. Lalu bagaimana dengan tuntutan ekstrim seperti membubarkan DPR atau menurunkan presiden? Secara hukum itu hampir mustahil. DPR adalah lembaga tinggi negara yang diatur dalam UUD 1945 dan tidak ada mekanisme konstitusional untuk membubarkannya begitu saja. Bahkan presiden pun tidak punya wewenang. Satu-satunya cara adalah lewat amandemen konstitusi oleh MPR, dan itu berarti anggota DPR harus setuju untuk membubarkan dirinya sendiri. Nyaris tidak mungkin, kan? Karena itu, tuntutan semacam itu lebih tepat dipahami sebagai simbol, ekspresi kekecewaan rakyat terhadap lembaga yang dianggap tidak lagi mewakili kepentingan masyarakat. Intinya, demo besar ini adalah alarm keras. Rakyat ingin didengar. Mereka lelah dengan kebijakan yang dirasa hanya menguntungkan elit. Mereka menuntut keadilan, transparansi, dan empati nyata dari pemerintah. Jalan keluar terbaik, pemerintah harus berani membuka ruang dialog, menunjukkan keseriusan dalam mengusut tragedi yang terjadi, serta meninjau ulang kebijakan-kebijakan yang menyakiti rasa keadilan rakyat. Kalau tidak, gelombang ketidakpuasan ini bisa makin besar, dan ujungnya justru mengancam stabilitas negara. Pada akhirnya, demo ini bukan sekadar tentang tunjangan DPR, bukan sekadar tentang satu tragedi, tapi tentang rasa keadilan yang hilang. Pertanyaan pentingnya adalah, apakah penguasa mau mendengar atau tetap menutup telinga?